Perkenalkan, nama saya Geraldis Okselesi Jemalu dari program studi S1 Farmasi Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Pengertian dari ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu proses ekstraksi yang dilakukan berulang dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Dilakukan guna meningkatkan efisiensi atau jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. Contohnya itu, metode ekstraksi berkesinambungan adalah perkolasi atau liksiviasi, sokletasi, dan destilasi uap air. Prinsip dari perkolasi adalah di mana metode yang dilakukan dengan jalan melewatkan pelarut secara perlahan-lahan sehingga pelarut tersebut bisa menembus sampel bahan yang biasanya ditampung dalam suatu bahan kertas yang agak tebal dan berpori dan berbentuk seperti kantong atau sampel ditampung dalam kantong yang terbuat dari kertas saring. Prinsip kerja dari sokletasi adalah didasarkan pada penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia ditempatkan dalam pelongsong yang telah dilapisi kertas saring. Sedemikian rupa, cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan kondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam pelongsong penyari zat aktif di dalam simplisia, dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna, tidak tampak noda jika di KLT atau sirkulasi telah mencapai 20-25 kali. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Prinsip kerja dari destilasi uap air adalah salah satu metode yang juga termasuk dalam metode ekstraksi padat cair yang berkesinambungan. Metode ini digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam yang mudah menguap sehingga dapat terekstrak oleh uap air. Prosedur kerja dari ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Di dalam pelaksanaan ekstrak dengan corong pisah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama itu corong hendaknya jangan diisi melebihi 3/4 bagian corong. 2. Pemojokan mula-mula pelan. Kelebihan tekanan dibebaskan melalui tangkai. Setelah jenuh dengan kuat ekstragen, pemojokan dapat lebih dikuatkan. Yang ketiga itu pemojokan dilakukan ke arah badan. Pembojokan di dalam proses ini memungkinkan terjadinya emulsi. Emulsi menyebabkan pemisahan yang tidak jelas antara fase organik dan fase air. Emulsi terjadi terutama bila larutan air bersifat basah. Emulsi dapat dihilangkan dengan cara yang pertama itu menarik udara di atas lapisan emulsi, yang kedua menjenuhkan lapisan air dengan natrium klorida, yang ketiga menambahkan beberapa tetes alkohol, dan yang terakhir mendiamkan larutan beberapa saat. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam.